Bagaimana kabar wisata Cirebon saat ini? Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah kan gitu kan. Tapi sebelum-sebelumnya banyak juga anak SD yang ke Bali tuh. Kalau menurut Bapak gimana tuh kalau ke Bali? Ya, Sebenarnya wajar-wajar aja ya karena ya gimana? selama emang itu menjadi sebuah, Menariknya sampai 4 juta, 4 juta 500 tuh. nah ya itu saya kurang tahu lah itu. Ya, saya mungkin banyak yang disubsidi sebetulnya. Efisiensinya Ya, untuk efisiensi. supaya tarif itu tidak menjadi tinggi. Menjadi Kenapa persoalan. tidak kita berdayakan, terutama untuk anak-anak SMP, SMA, mereka untuk mengelola langsung study tour-nya. Oh, yang mengelola mereka. Ya. Jadi guru itu hanya ikut sebagai pembimbing. Siswa yang gitu. Nah, gitu. Jadi tinggal dibicarakan lah. Oh. Artinya untuk operasionalnya itu jadi dari mereka, untuk mereka bayar untuk mana mereka kan begitu. Kita tinggal ngarahkan gitu ya. Misalnya, oh Ya ini yang begini loh, arahkan gimana kan gitu. kalau menariknya sampai 4 juta, 4 juta 500 tuh. Nah, ya itu saya kurang tahu lah itu. Ya, saya mungkin banyak yang disubsidi sebetulnya. Ya, Bapak Abdul Rozak, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Cirebon Raya. Siap, Mas Alif. Siap. Gimana kabarnya Pak Rozak? Alhamdulillah baik nih Mas Alif. Waduh. Bagaimana kabar wisata Cirebon saat ini? Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah untuk saat sekarang ini sih kelihatannya masih baik-baik saja ya. Sekalipun mungkin ada beberapa kendala-kendala yang sedang kita hadapi, terutama terkait regulasi-regulasi yang sekarang ini muncul. Ya. Ya, tentunya yang pertama yang kita sama-sama sudah ketahui tentang Impres nomor 1 tahun 2025 ini kan terkait efisiensi ini ya. Ini berlaku semua seluruh Indonesia kan gitu kan. Terus yang kedua yang baru-baru ini yang sama-sama kita sudah sedang viral ini Ya, di media sosial. Kebijakan Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Pak Kadem, Kang Deddy Mulyadi terkait larangan study tour sekolah khusus untuk Jawa Barat semuanya begitu. Ya tentunya ini menjadi sedikit mengganggu kita juga ya. Terutama kalau seperti saya, mungkin kalau untuk Impres ya, tentunya pemain-pemain yang di dinas ya, kedinasan tentunya kan membawa dampak seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin main fokusnya di study tour, ya otomatis kebijakan Pak KDM ini juga akan membawa dampak juga semuanya. Iya. Ya, memang pada hari ini yang jelas, yang pasti kami seperti saya dari Travel Legend tentunya sedikit merasakan juga lah polemik seperti itu. Makanya kami berharap sih sebenarnya ya mudah-mudahan ada titik terang lah ke depannya ya untuk kebijakan-kebijakan ini semuanya. Itu loh Mas Alif. Nah, itu kebijakan Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang itu kebijakannya melarang atau sifatnya apa itu Pak yang Bapak? Ya, yang saya ketahui sih Mas Alif yang terkait kebijakan Pak Kadem sampai dengan hari ini Pak Kadem kan juga belum mengeluarkan regulasi ya. Jadi masih menggunakan regulasi yang lama pada zamannya Pak PJ. Ya, saya lupa nomor kebijakan. Yang pasti pada saat itu memang dihimbau untuk seluruh study tour itu untuk dilakukannya khusus di Jawa Barat saja. Artinya tidak keluar dari daerah Jawa Barat. Artinya kebijakan ini bagi para pelaku wisata gimana Pak? Menjadi pukulan berat ya? Ya tentunya akan menjadi pukulan lah. Karena kenapa? Kalau kita sudah bicara pariwisata tentunya kan sudah lintas sektoral ya. Ya. Pada pengkaplikan seperti itu mungkin akan agak sulit lah untuk kita. Ya apalagi seperti contoh kalau bicara studi itu kan dalam rangka menunjang program studinya masing-masing. Ya. Seperti contoh di mata pelajaran sejarah kita belajar tentang Borobudur, Candi Prambanan. Tentunya itu tidak bisa kita dapatkan di mana di Jawa Barat. Itu hanya adanya di Magelang, ada di Jawa Tengah, di Jogja seperti itu. Nah itulah mungkin kalau terkait budaya Sunda ya mungkin kita bisa dapatkan di Bandung, ya. Mungkin tentang keraton masih bisa ada lah di Cirebon, kita masih punya kan begitu seperti itu. Tapi mungkin kalau yang kayak model saya sebutkan tadi itu mungkin hanya ada di daerah-daerah tertentu. Nah sejauh ini keluhan-keluhan dari teman-teman pelaku wisata masih kayak model Travel Legend, kemudian IO dan sebagainya, gimana Pak?
Sudah pasti Mas Alif. Padang mulu mereka ya? Ya, sudah pastilah. Terutama teman-teman yang memang segmen pasarnya di study tour, pelajar, ya, tentu pasti yang sangat terpukul, gitu kan. Karena ini kan ibaratnya kan memang langsung diputus mata rantainya ya. Itu sudah langsung diputus seperti itu, Pak, sangat-sangat terpukul sekali. Ya begitu juga mungkin dengan kebijakan Inpres, ya teman-teman yang biasa bermain di apa namanya di dinas, tentu juga akan merasakan juga, kan gitu kan, seperti itu. Ya harapan kami sih ke depannya ya mungkin dengan adanya ini kan, tapi tentunya juga pasti akan ada solusi-solusi lah. Ya, saya berharap mudah-mudahan ke depan ada solusi yang bisa kita tawarkan kepada kami sehingga kita bisa jualan seperti semula seperti skala sebelum-sebelumnya lah. Kita ngopi dulu kayaknya nih Pak. Waduh, luar biasa. Siap. Nah itu sebenarnya kebijakan melarang apa yang melatar belakangi Pak Gubernur sampai mengeluarkan kebijakan tersebut, Pak? Ya, yang saya tangkap sih dari statement-statement beliau ya di media sosial terkait menyangkut masalah ongkos, ya, biaya apa namanya, biaya perjalanan misalnya, ya, saat itunya terlalu tinggi. Terus yang tinggi? Ya, mungkin yang seperti itu. Terus yang kedua mungkin terkait menyangkut aspek keamanan lah ya. Ya. Karena pernah kita dengarkan, pernah ada kejadian kayak model seperti waktu Subang kemarin, gitu kan? Busnya tidak layak. Ya, tidak layak dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau untuk kita di Cirebon, Mas Alif, ya di Cirebon itu pada waktu setelah kejadian di Subang itu, teman-teman PO yang ada yang terjaring dalam apa namanya asosiasi IPOCI, ya itu mereka meremajakan apa namanya bus-bus mereka itu sampai kita mohon maaf. Kurang lebih itu tersedia itu hampir 100 unit produk terbarunya Jetbus 5 punya Adi Putro. Dan itu ada di Cirebon. Dan kita sampai mendapatkan rekor itu ya dari PO Bus Hino di Adi Putro karena satu daerah yang memang ini yang apa namanya yang sampai menembus angka 100 itu harus ada di Cirebon. Artinya memang kita sudah mempersiapkan itu semua, memberikan yang terbaik lah, pelayanan yang terbaik. Artinya ASPI menyikapi kebijakan gubernur bagaimana Pak? Ini kan kasihan teman-teman travel pada nggak ada kegiatan, akhirnya kan mereka terdampak nih. Nah yang dilakukan ASPI apa nih untuk membangkitkan wisata dan travel agent kembali bergairah? Ya kita mencoba apa namanya mencari alternatif ya seperti kita rencana juga akan membentuk semacam open trip lah ya, open trip ya jarak pendek lah. Pasarnya siapa open trip yang jadi ini siapa? Ya mungkin umum saja lah, umum. Udah pasti umum, karena kalau untuk apa namanya untuk studi itu untuk pelajar kan sudah nggak ya. Paling kita bisa jualan untuk segmen pasar di Jawa Barat. Nah, artinya untuk destinasinya kita ini cuma di Jawa Barat saja. Jadi kita sebagai tuan rumah atau gimana? Ya, bukan. Artinya bisa saja mungkin nanti kita dari Cirebon bawa tamu ke Bandung. Bawa tamu ke cukup provinsi Jawa Barat. Nah, itu masih dibolehkan ya? Masih diperbolehkan. Itu masih diperbolehkan. Cuma masalahnya sekarang saya lihat juga ada trauma juga nih di mata kepala-kepala sekolah ini. Kenapa trauma? Ya, karena mungkin ya pemberitaan yang begitu kenceng pada saat pemberhentian kepala sekolah yang ada di Depok kan. Iya benar. Iya, sehingga ya mohon maaf kepala sekolah juga masih maju mundur ini mau menyikapi hal ini kan begitu kan. Iya benar, itu sempat saya turunkan beberapa kali pemberitaan yang melakukan studi banding ke Bali Pak ya. Bali betul. Sampai dicopot jabatannya. Benar. Itu akhirnya memberikan trauma ya kepada para kelihatannya seperti itu. Saya lihatnya seperti itu karena jujur aja mestinya kan di bulan April, Mei, Juni ini untuk kita nih ya, teman-teman travel aja yang bermain di study tour, ini lagi preman nih. Iya ya. Lagi preman ini sebenarnya nih lagu lagi panjang lagi rame ini semestinya. Itu biasanya kan sudah ada yang booking jauh-jauh hari sebelumnya sudah. Iya. Itu gimana kemudian tuh? Ya, uangnya sudah masuk ke travel. Ya, inilah kita mungkin ya kembali lagi kepada masing-masing travelnya lah ya gitu kan. Yang jelas kalau kami karena kebanyakan saya punya pelanggan baru, sudah pelanggan lama ya. Iya. Biasanya kalau semuanya terjadi seperti itu ya paling tinggal kita minta kebijaksanaannya saja lah. Karena kan gini Pak, karena DP sudah masuk,
hangus itu atau enggak? Atau Ya, tapi kembalikan? kita juga tidak tahu sangat seperti itulah. Mungkin bisa kita cari win-win solution lah. Ya, win-win solution lah yang terbaik. Berarti tidak mungkin kembali 100% ya? Ya, itu sudah pasti. Karena kan mungkin dari dana tersebut mungkin sudah ada yang kita setorkan, gitu kan, baik ke PO Bus, oleh-oleh apa ke rumah makan ataupun juga mungkin ke hotel ya, penginapan gitu. Kalau memang masih belum sih ya kita mungkin biasanya kita kembalikan 100%. 100%. Atau begini Pak, kenapa gubernur mengeluarkan kebijakan larangan tersebut? Apa karena tarifnya terlalu mahal atau bagaimana tuh Pak? Ya, ini terkait menyangkut masalah tarif ya. Makanya itu saya minta, karena kalau selama ini kan saya juga kurang paham mengapa tarif itu bisa tinggi, kan gitu kan. Ada memang karena begini, karena kalau di sekolah itu kan kadang-kadang juga ada subsidi silang. Iya. Ya, karena tidak semua anak sekolah itu mungkin status sosialnya sama ya. Nah, biasanya kalau ada beberapa sekolah yang saya punya penyelenggaraan itu kadang-kadang anak-anak yang tidak mampu ini disubsidi bagian anak-anak yang mampu. Contoh misalnya kita ngambil trip ke Bali gitu. Ya, contoh begini. Kalau saya mungkin jarang ke Bali, saya mungkin ke masih Jogja. ke Jogja lah ya. Jogja, ya. Contoh semuanya begini. Contoh semuanya tarif semuanya ke Jogja itu ya kita sekitar 800-an lah ya. 800.000. Nah, 800.000. Nah, untuk mensubsidi anak ini kita lihat dulu nih beberapa anak nih yang tidak apa yang katakan ada 5 lah. Ada 5 atau sampai 10 yang tidak mampu gitu kan gitu. Nah, itu biasanya nanti di-up sedikit. Ya. 825 atau 850 yang ini dana ini untuk mensubsidi anak-anak itu yang kan 50.000 itu. Yang 50.000 itu kan gitu kan. Nah, yang tidak mampu itu dikenakan biaya berapa atau mereka digratiskan? Saya kurang paham kalau itu kan mereka kebijakan bayar setengah harga. Ya, biasanya seperti itu biasa ada setengah harga. Kebijakan sekolah itu Maya. Betul, itu kebijakan sekolah itu kita nggak ikut campur di situ. Tapi biasanya kalau yang saya tahu, biasanya pihak sekolah buat kebijakan seperti itu. Atau mungkin ada kecurigaan dari sejumlah pihak, ini pihak sekolah nyari untung, siswa jadikan objek untuk mencari keuntungan. Nah, jadi akhirnya terjadi bisnis di sekolah. Menurut Bapak sebagai ketua ASPI? Ya, kalau saya mohon maaf, kalau saya mungkin mencoba menerapkan harga itu yang normal-normal. Yang normal. Ya. Pada saat nanti harga yang dimunculkan tidak normal, saya biasanya lebih baik saya mundur. Contoh seperti apa harga tidak normal? Contoh begini. Contoh saya katakan tadi. Harga ke Jogja normalnya itu 800 sampai 900-an lah ya, PP ya. PP. Kalau yang enak mungkin bisa sampai 1.200.000. Kalau sudah di atas itu mau sampai 1.500.000. Itu tidak normal. Sudah nggak normal dong. Nah, 800 itu normal PP ya. Nah, perhitungannya gimana Pak? Misalnya untuk biaya mobil berapa itu? Ya, mobil semua makanya sudah ada hitungannya lah seperti itu kan ya. Biasanya kalau kita dengan inap ya biasanya ya bisa sampai 1 jutaan lah, 1 juta lebih lah. Paling tinggi 1.200.000 lah. Kan kayak begitu. Kalau sudah di atas itu kita sudah nggak berani. Gitu kan? Karena yang ditanggung travel tuh apa aja sih Pak? Dalam perjalanan itu mobil. Ya, kita biasanya kan begini, kalau biasanya kan paketan. Paketan ya. Itu biasanya kalau itu paket all in biasanya. Ya, dari mulai berangkat sampai kita pulang kembali, dari penyediaan akomodasinya, ya, makannya, gitu kan, busnya, termasuk pembayaran destinasi semuanya di sana itu kita semua yang cover. Nah, itu all in gitu kan. Udah itu udah lebih nyaman sudah. 800 itu berapa tempat biasanya? Berapa tempat? Ya, paling kalau untuk Jogja itu 2 sampai 3 tempat. Ya, biasanya itu kan ada edukasinya juga. Ya. Pertama biasanya edukasi dulu. Biasanya kalau pagi itu biar seger, biar fresh ya. Biasanya ada kunjungan kemana dulu gitu kan. Biasanya ada kunjungan kampus, kunjungan sekolah dan sebagainya, studi banding lah mereka seperti itu. Nah, setelah itu baru wisata. Gitu. Biasanya setengah hari itu kalau untuk PP sih biasanya ya setengah hari itu dipakai untuk inilah, untuk apa namanya, untuk study ya, untuk mereka untuk belajar. Tapi kalau inap biasanya 1 hari itu full untuk apa namanya edukasi, yang 1 harinya biasanya dipakai untuk apa wisata mereka seperti itu. Itu sih Mas Alif. Nah, menurut Pak Brojak nih dengan kebijakan seperti ini, keinginan dari pihak pariwisata seperti apa ke Pak Gubernur nih supaya sektor wisata tetap berjalan, tapi apa yang disampaikan Gubernur juga kita laksanakan. Ya, sebenarnya sih kalau harapan teman-teman kalau saya lihat bukan cuma hanya di ASPI ya, mungkin teman-teman yang lain di asosiasi-asosiasi lain juga berharap sebenarnya bisa diterapkan seperti yang lalu-lalu. Ya. Terkait menyangkut masalah yang saya katakan tadi, terkait menyangkut armada, alhamdulillah kalau di Cirebon ya
kita sudah cukup bagus lah. Bagus, ya. Kalau untuk armada itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita di sini ada grup asosiasi PO Bus ya, namanya tuh Hipoci. Itu ada kurang lebih sekitar 35-an kalau nggak salah. 35 PO Bus Cirebon Raya. Nah itu saya katakan tadi, pada waktu masa-masa tahun kemarin aja itu ketersediaan unit yang terbaru itu sudah sampai 100 unit Mas Alif. Iya. Itu JB5 yang paling terbaru semua itu. Adi Putro semua sudah. Ya. Gitu kan. Nah terus harapan kami juga sebenarnya ya Pak Gubernur bisa bisa memberikan kelonggaran lah ke depannya. Mungkin saat ini bolehlah kita mungkin lebih fokus ke Jawa Barat terlebih dahulu ya. Ya harapan kami sebenarnya juga semua teman-teman saya yakin berharap juga bisa di lebih luas lagi jangkauannya itu, karena saya katakan tadi kita kalau sudah bicara pariwisata itu sudah bicaranya udah lintas sektoral lah. Gitu kan. Nah Pak ini ya dengan kebijakan ini artinya wisata berarti cukup di Jawa Barat aja, nggak mesti ke luar daerah. Ya kalau seperti saya, karena saya nggak hanya fokus di study tour ya. Kalau seperti saya mungkin karena saya tidak fokus di study tour saja. Saya juga punya tamu-tamu dari luar, kadang-kadang dari Jakarta, yang bukan dari pelajar ya. Ya itu kami berjalan ke Bali, kemana-mana, ke Malang, ke Jogja biasa kan gitu. Tapi sebenarnya peran pariwisata ini sangat mendongkrak ekonomi sebenarnya Pak ya. Oh sangat lah, multiplier efeknya luar biasa Mas Alif kalau pariwisata. Di Cirebon Raya sendiri yang sudah Bapak lakukan, saya lihat rumah makan juga jadi hidup. Nah itu berkat ini ya, dorongan teman-teman saya, Bapak sebagai Ketua ASPI nih. Itu bagaimana Pak cara Bapak menghidupkan ekonomi di Cirebon yang Bapak lakukan? Ya, karena kan kita begini Mas Alif, di Cirebon ini kan kita ada beberapa asosiasi pariwisata ya. Ya itu saya katakan tadi, ada teman-teman kita dari Asita, ada teman-teman dari ASPI, ada teman-teman dari IPI, ada teman-teman dari Gapit. Mereka kan semua jaringan semuanya. Nah, ini kan nyatukan nih, jaringan semuanya. Jadi pada saat teman-teman kita di Jakarta membutuhkan tempat makan, tentu gitu, Cirebon kita kasih referensi. Kasih rekomendasi. Rekomendasi, hotel juga demikian. Nah yang membangun kerjasama dengan ASPI, apa maksudnya rekomendasi ini berdasarkan apa ASPI? So, kalau mau empal gentong di rumah makan ini. Ya, kalau ini kan semua kan mitra kita semua. Mitra. Tentunya kita akan prioritaskan kepada memang, karena kan tidak semua juga rumah makan yang memang mereka siap untuk menampung grup-grup pariwisata. Gitu kan, gitu. Tidak semua lah kan gitu kan. Bagi mereka yang biasa main di situ, biasanya kita akan dorong. Teman-teman kita kasih referensi. Mereka teman-teman di Jakarta, aku buat tempat makan di mana ya? Bisa banyak lah pilihannya. Empal Gentong tuh ada Pak Haji Irwan, ada Mang Dharma gitu kan, ada Pak Haji Apuh. Pilihan-pilihannya kan banyak. Yang mau santai-santai sedikit bisa ada ke Kelapa Manis gitu kan. Kalau yang mau sibuk ada Sentosa kan gitu kan. Gitu. Jaringan seperti itulah kan gitu kan. Kalau hotel saya pikir banyak lah, kita banyak pilihan di sini. Nah, biasanya kan teman-teman kadang-kadang kalau mereka belum paham di suatu wilayah, di suatu tempat, destinasi yang akan dikunjungi, biasanya dia ngontangnya teman-teman yang ada di daerah tersebut dan gitu. Seperti saya juga, semuanya contoh, sama saya mau ke Malang gitu kan. Tentunya saya akan menanyakan teman-teman agen yang ada di Malang. Di sana ada apa aja sih? Tolong aku dibantu ini dan sebagainya. Seperti itu sih. Artinya memang